tidak boleh menjadi proksi siapapun. Yang kedua, Bapak Presiden menekankan bahwa ASEAN harus menjadi epicentrum of growth. Setelah turut menghadiri pertemuan para menteri anggota ASEAN, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang pertama sejak kepemimpinan Indonesia, Presiden Jokowi menegaskan dua hal. Yang pertama, ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Yang kedua, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ASEAN harus bisa menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia saat ini. Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ini merupakan pertemuan besar pertama yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia. Di dalam pertemuan tadi, Bapak Presiden menekankan dua hal. Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Yang kedua, Bapak Presiden menekankan bahwa ASEAN harus menjadi epicentrum of growth atau pertumbuhan ekonomi di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini. Jadi intinya itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dua hal tetapi sangat substantif, sangat signifikan. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi diapresiasi oleh semua menteri luar negeri ASEAN. ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralisasi dan kesatuan ASEAN yang terus berkelanjutan, karena hal itu adalah modal utama ASEAN. Bapak Presiden juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional dan hak asasi manusia, sesuai dengan apa yang ada dalam piagam ASEAN. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya 5 point of consensus. Dia meminta agar konsensus tersebut menjadi mekanisme utama ASEAN dalam menghadapi isu terkait Myanmar. Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas perdamaian di kawasan ASEAN. Terus, kapan sih ASEAN mulai terbentuk? ASEAN bermula dari pertemuan 5 menteri luar negeri 5 negara Asia Tenggara di Bangkok, Thailand pada tanggal 5-8 Agustus tahun 1967. 5 perwakilan itu berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Dan Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Selain itu, para perwakilan juga menilai ada kesamaan sesama negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu letak geografis, persamaan budaya, persamaan warna kulit, kebiasaan makan pokok, dan adat istiadat. Juga persamaan nasib lantaran pernah dijajah oleh bangsa asing. Dengan alasan itu, para perwakilan dari 5 negara Asia Tenggara sepakat untuk membentuk organisasi dan disebut Deklarasi Bangkok, maka terbentuklah ASEAN. Terus disusul beberapa negara Asia Tenggara untuk ikut bergabung ASEAN. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 1 Januari tahun 1984. Vietnam pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Laos pada tanggal 23 Juli tahun 1997 bersama Myanmar waktu itu, dan Kamboja tanggal 30 April tahun 1999.
Dan yang terakhir, negara Timor Leste bergabung pada tanggal 17 November tahun 2022.